Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 TPB 6 Institut Teknologi Sumatera dengan anggota saya Irkam Nasurfata NIM 1211300022 Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 121130021 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Revi Rizky Aditya dengan NIM 121340009 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Andina Melani Putri, NIM 121340011 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Vanessa Perluan Wulandari, NIM 1211317 dari Prodi Teknik Elektro. Saya Winarisya Andini, NIM 121130014 dari Prodi Teknik Elektro. Motor listrik sederhana menggunakan magnet neodymium. Sejarah gaya Lorentz, ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Pada awalnya, Hendrik Anton Lorentz meneliti interaksi konduktor listrik dan kemudian menerapkan medan magnet. Kemudian, dari hasil penelitian ini, akhirnya mendapatkan gaya yang disebut gaya Lorentz. Listrik dan generator merupakan piranti dasar yang mendunia manfaatnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan bagaimana membuat alat peragam motor listrik dan generator yang sederhana tetapi memuat logika dan aplikasinya. Dengan melalui pembuatan dan penggunaan alat peragam motor listrik ini, kita dapat menemukan sebuah motor listrik yang dapat digunakan untuk memindahkan sejumlah perangkat yang berguna, misalnya kipas, mesin cuci, baterai, dan masih banyak yang lain. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari motor listrik, jika terdapat arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor dalam suatu medan magnet, maka akan terdapat suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Gaya tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya listrik dan gaya magnet pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz dapat terjadi karena adanya muatan listrik bergerak atau karena adanya arus listrik dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar serta arah dari arus listrik dan medan magnet. Rumus yang berkaitan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah gaya dari arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz merupakan suatu hasil dari perkalian vektor atau yang biasa kita sebut dengan cross product dari I dan B yang bisa kita lihat dari rumus berikut. FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangannya, F sama dengan gaya yang diberikan oleh kawat berarus dengan satuan Newton. I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere. L sama dengan panjang kawat yang dikenai medan magnet dengan satuannya meter. B sama dengan vektor medan magnet dengan satuan T. Theta sama dengan sudut antara I dan B. Untuk menentukan hubungan antara FL, I, dan B dapat dilakukan dengan beberapa kaidah tangan kanan. Induksi magnet merupakan besaran vektor yang arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan dapat diperagakan oleh ibu jari sebagai arah arus dan 4 jari lain sebagai arah induksi magnet. Sedangkan besar induksi magnetnya dipengaruhi oleh kuat arus, jarak titik penghantar, dan bentuk penghantarnya. Cara untuk menentukan arah garis medan magnet di sekitar kawat berarus dengan menggunakan kaidah tangan kanan adalah genggam kawat lurus dengan tangan kanan sedemikian rupa sehingga ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik. Sedangkan arah putaran 4 jari yang didapatkan menyatakan arah lingkaran garis-garis medan magnet. Sesuai dengan hasil percobaan Oersted, bila sebuah kumparan dialiri arus, maka pada inti kumparan tersebut akan timbul medan magnet. Dan semakin besar arus yang mengalir, maka akan semakin kuat medan magnetnya. Nah, selanjutnya proses pembuatan alat.
Yang pertama itu sediakan alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang kedua itu posisikan kedua buah peniti di ujung kedua kutub baterai. Setelah itu rekatkan dengan lakban. Nah, yang ketiga itu sebenarnya sebelum merekatkan kedua buah peniti, kita harus membentuk kumparan. Nah, kumparan itu cara mudah membentuknya itu dengan cara melilitkan kepada baterai lalu dikeluarkan. Nah, setelah komponen tersebut peniti sudah terpasang dan kumparan sudah terbentuk, selanjutnya kita tinggal memasukkan kumparan saja di kedua buah lubang antara peniti, lalu posisikan magnet di atas maupun di bawah kumparan. Lalu silahkan amati apa yang terjadi. Setelah mengamati apa yang terjadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kumparan tersebut berputar. Nah, kumparan tersebut berputar dikarenakan adanya gaya Lorentz. Nah, penyebab lebih rincinya diilustrasikan dengan gambar di atas. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga videonya mudah dipahami.